saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi hewan pada hewan ternak unggas, yaitu ayam kampung betina. Yang membedakan ayam kampung jantan dan ayam kampung betina adalah pada saat dewasa, betina tidak akan ditumbuhi oleh bulu-bulu hias seperti ayam kampung jantan. Lalu, pada ayam kampung betina, di bagian caput atau kepalanya akan ditumbuhi jengger dan di bawah paruhnya akan ditumbuhi oleh pial. Lalu di sini saya akan menjelaskan struktur eksternal pada tubuh ayam. Yaitu yang pertama terdiri dari caput atau kepala, kemudian ada leher, kemudian ada trunkus atau badan, lalu ada ekstremitas anterior atau sayap, kemudian ada ekstremitas posterior atau kaki, dan yang terakhir ada kaudal atau ekor. Kemudian pada bagian caput tersendiri yaitu ada terdiri dari yang pertama yang dinamakan oleh rostrum atau paruh, di mana paruh itu berfungsi sebagai alat pemotong untuk memotong makanan, di mana paruh terdiri dari maksila atau rahang atas, mandibula atau rahang bawah. Nah, kemudian ada nares anterior atau lubang hidung. Kemudian nares anterior sendiri berfungsi sebagai alat pernafasan pada ayam. Lalu ada organ vital, organon visus atau indera penglihatan, di mana organon visus itu mempunyai dua kelopak, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, di mana kedua kelopak tersebut dapat digerakkan. Yang terakhir ada porus acousticus externus atau lubang telinga, di mana lubang telinga tersendiri berfungsi sebagai alat pendengaran pada ayam kampung. Kemudian kita masuk ke bagian serviks yang merupakan bagian yang dapat menghubungkan antara caput dengan trunkus. Kemudian di bagian trunkus terdapat bulu lebat yang menutupi bagian tubuh. Menurut susunan anatomi bulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu plume atau bulu yang berukuran besar, lalu ada plumule atau bulu yang berukuran lebih kecil dari plume, dan ada filoplume atau bulu-bulu yang berukuran kecil yang lebih kecil daripada plumule. Menurut letaknya, bulu terbagi menjadi, yaitu yang pertama ada tetrikes. Tetrikes tersebut adalah bulu yang menutupi badan. Baru ada retrikes, bulu yang menutupi pangkal ekor. Kemudian ada remiges, yaitu bulu yang terdapat pada sayap. Keempat ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Pada bagian ekstremitas anterior terdapat humerus, kemudian ada radius atau tulang pengumpil, kemudian ulna atau tulang hasta, lalu ada costa carpalia atau tulang pergelangan tangan, kemudian ada carpo metacarpus, yaitu persatuan antar carpalia dengan tulang metacarpalia, kemudian ada digiti atau jari. Pada bagian ekstremitas posterior terdapat os femur, kemudian ada patella, kemudian kita dapat melihat tibiotarsus, lalu ada fibula, kemudian ada tarsometatarsus, kemudian ada tulang jari yang terdiri dari 4 jari. Sistem pencernaan pada unggas dimulai dari yang pertama, yaitu cavum oris atau mulut, di mana pada bagian ini adalah tempat di mana untuk memasukkan makanan. Kemudian dilanjut ke esofagus atau kerongkongan, di mana di bagian ini berfungsi untuk meneruskan makanan yang masuk melalui paruh, kemudian disalurkan menuju tembolok melalui gerakan peristaltik. Kemudian masuk ke tembolok atau crop. Pada bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyerap makanan, sementara sebelum masuk ke proventriculus. Proventriculus terutama pada saat memakan makanan dalam jumlah yang banyak. Kemudian berlanjut ke proventriculus, di mana di bagian ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis, yang dimana di sini terjadi stres yang
asam lambung oleh HCl dan enzim-enzim pencernaan. Kemudian berlanjut ke empedu yang berfungsi untuk menyerap lemak dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya A, D, E, dan K, dan yang memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Kemudian lanjut ke gizzard atau ampela, di mana pada bagian ini dia bekerja untuk memperkecil ukuran partikel makanan yang digunakan secara mekanik. Kemudian berlanjut ke intestinum tenue yang terdiri menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di antara duodenum terdapat pankreas yang berfungsi untuk mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian pada jejunum berfungsi untuk meneruskan kisah penyerapan zat-zat pada makanan yang terjadi di duodenum. Lalu pada bagian ileum berfungsi sebagai menyerap makanan menggunakan jaringan pilih. Pada usus ini, serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit gelap daripada duodenum dan jejunum. Kemudian berlanjut ke seka. Seka atau sekum ini merupakan tempat terjadinya proses pencernaan fermentatif dan berlanjut ke kolon. Di kolon terjadi tempat sementara untuk menyimpan kotoran. Setelah itu berlanjut ke kloaka, di mana kloaka berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran. Sistem pernafasan pada unggas dimulai dari karies atau lubang hidung. Kemudian lanjut ke pharynx untuk mulutnya. Selanjutnya yaitu glotis atau lubang yang terdapat sebelum laring yang berfungsi sebagai katup yang bekerja untuk membuka, menutup untuk mencegah makanan, tertelan, cairan, dan benda asing lainnya yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian laring. Organ ini menghubungkan trakea dengan saluran udara dan tenggorokan. Laring berfungsi untuk menghasilkan suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian lanjut ke bronkus. Bronkus berfungsi sebagai melakukan penghangatan dan membersihkan udara di saluran pernafasan. Kemudian lanjut ke bronkiolus, yang dimana bronkiolus sendiri berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas. Kemudian lanjut ke dalam paru-paru, di mana paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saya akan menyebutkan bagian sistem saraf, yaitu cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, yang berfungsi dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Kemudian ada medulla oblongata, yaitu sumsum sambung, yang berfungsi sebagai pengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti sistem pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan kebenaran bahwa dia memakan makanannya. Kemudian medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, pada bagian ini dia berfungsi sebagai membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu.